warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan eh, mempresentasikan materi mengenai organ abdomen, genitalia maskulina, dan genitalia feminin. Sebelumnya perkenalkan dulu, izin memperkenalkan diri. Saya Salsabila Sana dengan NIM 51300250005 beserta dua rekan saya. Saya Vina Faiko Izihni dengan NIM 51300250018. Saya Ahmad Taufik Taklim Nusantara dengan NIM 513002207. 22037. Oke, baik, langsung saja kita mulai dari pematerian yang pertama. Silakan. Baik, untuk materi pertama saya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ialah membahas mengenai organ abdomen. Izinkan saya untuk berbagi layar terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Baik, akan saya mulai untuk penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini saya akan membahas mengenai organ abdomen. Pengertian dari abdomen sendiri ialah merupakan rongga tubuh yang berada pada manusia, rongga di yang paling bawah yang sangat kompleks. Juga menempatkan berbagai organ penting yang tergolong dalam sistem pencernaan, urinari, dan limfoid. Berikut ini adalah penjelasan yang sangat mendalam mengenai organ-organ abdomen berdasarkan struktur anatomi beserta juga fungsinya. Bisa dilihat di gambar, ini merupakan kafum abdomen sendiri yang di dalamnya terdapat beberapa organ-organ abdomen. Yang pertama akan saya bahas ialah mengenai hollow organs atau sistem pencernaan yang berupa organ berongga. Nah, saluran organ ini bermula dari esofagus hingga ke lubang dubur berfungsi mengangkut, mencerna, dan menyerap nutrisi. Ini ada pembagian organ abdomen sendiri, ada dua, yakni organ intraperitoneal atau 2/3 lebih dilapisi oleh lapisan peritoneum. Selanjutnya ada organ ekstraperitoneal atau setengah kurang dilapisi oleh peritoneum. Nah, untuk organ ekstraperitoneal ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah retroperitoneal dan juga subperitoneal. Untuk retroperitoneal ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah pankreas, seluruh bagian-bagian pankreas kecuali kauda. Yang kedua adalah duodenum, kecuali pars cranial. Yang ketiga adalah kolon ascendens dan beserta descendennya. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah ren atau ginjal dan juga suprarenalis. Yang selanjutnya adalah bare area atau area nuda atau juga disebut dengan pars affixa hepatis. Itu untuk bagian retroperitoneal. Untuk bagian subperitoneal sendiri itu cuma ada satu, yakni organ pelvis saja. Ini adalah di sistem digestifikasi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, organ berongga atau hollow organs ini memiliki fungsi digestif, yakni terdiri dari dua
bagian. Yang pertama adalah organ berongga atau hollow organ sebagai saluran cerna. Yang kedua adalah organ aksesoris glandular organ atau organ padat sebagai kelenjar cerna. Untuk pembagian dari sistem digestifikasi sendiri ini ada dua kategori. Yang pertama hollow organ tadi, dan kedua organ aksesoris. Yang hollow organ ini meliputi dari oris, lalu turun ke faring, lalu ke esophagus, ke lambung atau gaster, lalu ke intestinum tenue dan juga intestinum crassum. Selanjutnya yang organ aksesoris, yaitu dari gigi dan juga lidah, lalu dari kelenjar saliva, lalu ada vesika velea, lalu hati dan juga pankreas. Seperti gambar di sini, dimulai dari ketika makanan masuk, melewati gigi, melewati organ aksesoris terlebih dahulu, lalu turun dan melewati hollow organ atau organ berongga tadi. Nah, ini eh, organ-organ yang hollow organ yang berkontribusi juga dalam organ pencernaan tadi. Yang pertama diawali dengan vakum oris, lalu setelah vakum oris tadi yang diolah dari gigi dan juga lidah tadi, turun ke faring, lalu ke esofagus, lalu ke lambung atau gaster, lalu ke usus duodenum, jejunum, ilium, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, serta ke rektum dulu baru ke anus. Rektum itu dibagi jadi dua, di ampula dan juga anal. Nah, duodenum, jejunum, dan ileum ini merupakan bagian dari usus halus atau disebut juga enterik atau juga entral. Nah, cecum hingga rektum ini merupakan bagian usus besar atau disebut juga kolon. Istilah dari intestinum merupakan gabungan enterik dan kolon. Yang pertama kita bahas sphincter hollow organ dulu. Nah, di sphincter hollow organ ini ada 5 sphincter penting dalam hollow organ. Yaitu yang pertama ada pharyngoesophageal sphincter, yang kedua ada gastroesophageal sphincter atau cardia, yang ketiga ada sphincter pyloric, selanjutnya ada ileocecal sphincter, dan juga ada anal sphincter internal dan juga eksternal. Selanjutnya kita akan membahas esophagus. Esophagus atau pars abdominalis bagian bagian pendek. Kira-kira panjangnya itu sekitar 25 hingga 30 cm. Yang melewati diafragma pada tahap vertebral thoracal 10. Ia juga mempunyai sphincter fisiologi yang senantiasa tertutup untuk menghalang refluks asid lambung. Nah, tinggi dari esofagus sendiri ini dari vertebra cervicalis 6 hingga vertebra thoracalis 10. Esofagus ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pars cervicalis. Mohon maaf. Yang pertama ada pars cervicalis. Setelah itu yang terletak di posterior trachea dan di ventral vertebra membentuk sphincter fisiologis esofagus atas yang selalu tertutup. Yang kedua ada pars thoracalis yang terletak di mediastinum posterior di posterior dari perikardium yang melapisi atrium sinistra. Yang selanjutnya ada pars abdominalis yang melewati hiatus esofagus diafragma untuk bersatu dengan gaster membentuk sphincter fisiologis esofagus bawah yang selalu menutup. Ini berguna untuk mengangkut makanan dari faring menuju ke lambung, dan esofagus ini terdapat juga nervus vagus yang berjalan di ventral dan dorsal esofagus.
Nah, bagian pars cervicalis itu ada di sebelah sini eh, sebentar. Di bagian posterior trakea, ini merupakan trakea dan ini merupakan pars cervicalis itu sendiri. Setelah itu ada pars torakal yang terletak di mediastinum sebelah posterior atau di belakang dari mediastinum itu sendiri. Lalu ada pars abdominalis yang nanti akan bersatu dengan gaster, membentuk sphincter fisiologisnya. Lalu di sini ada tempat penyempitan esofagus. Nah, seperti yang kita tahu tadi, esofagus ini memiliki tinggi dari vertebrata cervicalis 6 yang mengakibatkan penyempitan akibat muskulus constrictor faring di inferior. Juga setinggi vertebra lateralus 4 yang mengakibatkan penyempitan akibat aorta dan bronchus principalis di bagian sinistra atau kiri. Jika setinggi vertebra thoracalis 10 ini mengakibatkan penyempitan akibat melewati hiatus esophagus diafragma. Untuk vaskularisasi di esophagus sendiri, tentu saja ada arteri dan vena. Untuk arterinya ada di pars cervicalis, berasal dari rami esophageal, arteri tiroidea inferior. Yang kedua ada pars thoracalis, berasal dari rami esophageal, aorta thoracalis. Yang selanjutnya adalah pars abdominalis, berasal dari rami esophageal, arteri gastrika, bagian sinistra atau kiri. Kalau untuk venanya sendiri, yang pertama ada pars cervicalis yang bermuara ke vena tiroidea inferior, lalu ke vena brachiocephalica dextra ke sinistra atau disebut juga lalu ke VCS. Selanjutnya ada pars thoracalis bermuara ke vena azygos dan hemiazygos, lalu ke VCS bagian vena brachiocephalica sinistra. Selanjutnya ke pars abdominalis bermuara ke vena gastrica sinistra, lalu ke vena porta terlebih dahulu, selanjutnya ke vena hepatica dan berlanjut ke VCI. Itu tadi untuk esophagus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaster. Gaster atau lambung ini memiliki bentuk seperti huruf J. Fungsi dari gangster itu sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan makanan yang hanya bersifat sementara. Nah, bagian utamanya itu ada kardia atau persimpangan esofagus yang terdiri dari kardia of orifice dan juga junction of esophagus. Yang kedua, ada fundus, bagian bawah diafragma yang sering dia ini berisi gas. Terdiri dari under diafragma dan juga sering berisi gas. Kudus ini berisi arteri gastrika brevis. Yang selanjutnya ada corpus. Corpus ini di large mid portion atau di bagian tengah yang besar. Selanjutnya ada phylorus, ends at the stomach, dan juga phyloric sphincter. Nah, bagian tengah yang ujung lambung yang mempunyai sphincter untuk melawan pengosongan di duodenum. Selanjutnya ada curvatura mayor yang berisi arteri vena gastroomentalis, dextra dan juga sinistra. Lalu ada curvatura minor yang berisi arteri vena gastrica, dextra dan juga sinistra. Nah, untuk gaster ini terdiri dari eh, 4 bagian. Yang pertama ada kardia tadi, fundus, corpus, phylorus, dan juga phylorus. Phylorus dibagi menjadi 2, yakni pars ampullaris dan juga canalis, serta canalis dibagi lagi menjadi musculus sphincter phylorus.
Untuk mukosanya sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada plika gastrika, yang selanjutnya antara dua plika atau cekungan ini disebut dengan VIA gastrika, vena arteri gastrika. Selanjutnya ada kanalis gastricus atau via gastrika terpanjang di gaster atau di lambung tadi. Untuk vaskularisasi dari lambung itu sendiri, yang pertama itu ada arteri. Arterinya ini berasal dari cabang truncus soleus yang berisi tiga arteri. Yang pertama arteri gastrika sinistra, yang kedua ada arteri hepatika communis. Nah, arteri hepatika communis ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama arteri hepatika propria yang menuju ke arteri gastrika dextra. Selanjutnya ada arteri gastroduodenalis yang menuju ke arteri gastroepiploica dextra. Selanjutnya ada arteri lienalis yang juga memiliki dua cabang. Cabang pertama adalah arteri gastropiploica sinistra. Selanjutnya ada arteri gastrika brevis. Nah, untuk venanya ini mengikuti nama arterinya dan semuanya itu akan bermuara pada vena porta hepatica. Ini arteri porta hepatica, ini arteri gastroduodenal yang sebelah sini. Lalu di sini ada hepatik, arteri common hepatik yang besar. Lalu ada arteri splenica, lalu ada transceliac dan juga arteri gaster sinistra. Jadi bentuk dari lambung sendiri ya ini bentuk J. Ini penampakan asli lambung manusia. Di sini ada beberapa plika juga yang tadi sudah disebutkan. Nah, kita lanjut ke intestinium, intestinum, atenu atau usus halus. Usus halus ini merupakan bagian terpanjang di 2,6 hingga 6 meter panjangnya, di mana reaksi enzimatik dan penyerapan nutrien ini berlaku. Garak peristaltiknya ini juga menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3 hingga 6 jam berlangsung. Batas-batas dari usus halus ini ada dari sphincter pylorus hingga ke bagian cecum. Pembagiannya ialah duodenum kebagian 5% di proksimal, jejunum 40% di medial, serta ileum 60% di bagian distal. Yang pertama adalah duodenum. Duodenum ini disebut juga usus 12 jari. Duodenum berbentuk seperti huruf C dan juga membungkus kepala pankreas. Jadi di dalam lakukan duodenum ini terdapat pankreas. Maka dari itu disebut dengan pankreas ini dibungkus, kepala pankreas ini dibungkus oleh duodenum. Lalu duodenum ini terletak di bagian umbilikalis, di dorsal dari lambung dan juga kolon transversum. Nah, pada lapisan dalam terdapat juga lipatan otot yang disebut dengan plika semicircularis Kerkring. Yang tadi plika semicircularis ini yang terbentuk seperti lipatan-lipatan ini merupakan plika. Ini lipatan-lipatan plika. Nah, duodenum ini dibagi menjadi 4 bagian, di mana ada bagian descendant, mengandung papilla duodenus mayor, yakni merupakan tempat masuknya cecair empedu dan juga pankreas. Kita bahas, yang pertama ada pars cranialis,
intraperitoneum, yang kedua ada pars descendens. eh, Retroperitoneum terdapat di papilla duodenalis mayor atau papilla vateri. Bagian posteriornya diikat ke crus dextra diafragma oleh ligamentum teres. Selanjutnya ada pars horizontal atau transversal ke retroperitoneum dan juga pars ascendens yang berupa retroperitoneum juga. Ini bentuk dari duodenum tadi. Ini merupakan pelika-pelika Kerkringi tadi, seperti lipatan-lipatan itu. Nah, di dalam duodenum juga terdapat ligamen teres yang tadi sudah disebutkan. Ini merupakan penampakan di gambar di atlas ligamen teres. Ini empedu, ini merupakan duodenum tadi beserta pelikanya. Nah, untuk vaskularisasi duodenum sendiri ada dua, tentu saja arteri dan vena. Nah, untuk arterinya sendiri berasal dari dua cabang ya. Ini yang pertama cabang arteri gastroduodenalis yang berisi arteri pankreatiko duodenalis superior dan juga anterior. Lalu arteri pankreatiko duodenalis superior dan posterior. Lalu cabang yang kedua ada arteri mesenterica superior, serta arteri pancreaticoduodenalis inferior dan juga anterior. Ada juga arteri pancreaticoduodenalis bagian inferior dan juga posterior. Nah, untuk vena ini mengikuti arterinya dan semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Selanjutnya ada jejunum dan juga ileum. Jejunum ini terletak di regio umbilikal yang mempunyai dinding lebih tebal. Vaskularisasinya juga banyak, dan lipatan mukosanya atau plika sirkularisnya itu padat untuk sebagai penyerapan maksima. Letak seluruhnya itu di intraperitoneal oleh mesenterium 2/5 intestinium tenue atau usus halus jejunum, 35 ileum, tidak ada batas, jejunum bagian oral, ileum bagian anal. Nah, ilium ini terletak di hipogastrik region, sedangkan jejunum terletak di umbilical region. Untuk dindingnya, ilium itu tipis dan sedikit vaskular. Jejunum itu tebal dan juga banyak vaskular. Pelika semisirkularisnya ini untuk ilium sendiri itu jarang dan seperti longgar-longgar itu, sedangkan jejunum itu padat dan banyak. Untuk mesenteriumnya ini kalau ilium itu arteri arkaden rapat serta arteri rekta pendek. Jika jejunum, arteri arkadenya itu rendang dan rektanya itu panjang. Untuk rubennya ini ilium lebih sempit dan sering terisi. Jika jejunum itu lebih luas dan kosong, sering kosong. Untuk limfositnya ilium itu pelaku player atau terkumpul dan jejunum itu limfositnya soliter atau rata. Jadi intinya ileum dan jejunum itu berkebalikannya. Jika ileum itu terisi, jejunum itu kosong. Seperti itu. Selanjutnya ada vaskularisasi arterinya. Berasal dari arteri mesenterica superior, arteri pancreaticoduodenal inferior, arteri jejunalis, arteri ilealis, arteri colica media, dan juga arteri colica dextra, dan juga ileocolica. Selanjutnya ada intestinum crassum. Pembagiannya ada cecum, appendix vermiformis, kolon yang dibagi jadi ascending, transversal, descending, sigmoid, dan juga rectum serta anal kanal. Untuk intestinum crassumnya ini mempunyai ciri khas seperti haustra atau bek-bek kecil, tenia coli, 3 jalur otot memanjang, dan appendix epiploica atau kantung lemak. Yang pertama ada cecum dan appendix. Cecum adalah kantung buntu yang menghubungkan ilium melalui inap iliosekal. Appendix veriformis atau umbul cacing itu kaya dengan tisu limfoid. Nah, sedangkan kolon ini terdiri daripada bagian ascendent, transversum, descendent, dan sigmoid yang berbentuk S. Nah, jika rektum ini
dan anal kanal tempatnya itu penyimpanan najis sebelum dikeluarkan melalui sphincter dubur atau internal yang tidak terkawal dan eksternal yang terkawal. Ini ukuran segmennya. Ini merupakan rektum, anal kanal, dan inovasinya itu ada dua, intrinsik dan juga ekstrinsik. Untuk intrinsik ini ada di plexus submucosa atau Meissner sebagai sekresi cairan mukosa. Lalu setelahnya ada plexus mesenterik atau Orbach. Ini kontraksi atau peristaltik usus. Yang selanjutnya ekstrinsik, ini ada simpatis dan parasimpatis. Untuk simpatis tersendiri ini diinervasi oleh nervus planiki untuk memperlambat peristaltik usus. Untuk parasimpatis ini diinervasi oleh nervus vagus dan juga nervus pelvikus untuk mempercepat peristaltik usus. Ini bagian simpatis dan ini bagian parasimpatisnya. Nah, selanjutnya ada organ aksesoris dan kelenjar glandula. Organ-organ ini menghasilkan bahan kimia yang diperlukan untuk pencernaan dan juga metabolisme. Yang pertama ada hepar atau hati. Nah, hepar atau hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan organ metabolisme utama. Juga secara anatomi mempunyai lobus kanan, lobus kiri, kuadra, dan juga caudatus. Hepar ini juga menghasilkan cecair empedu dan menapis darah melalui sistem vena porta. Ini merupakan tampak depan dari hepar, berisi lobus hepatis dextra yang berisi ligamen triangular dextrum, impressionis costarium, ligamen coronarium. Untuk lobus hepatis kirinya, ini kiri, itu ligamen triangular sinistra dan juga ligamen coronarium. Lalu ada ligamen falciformi hepatis dan juga ligamen teres hepatis. Ini ligamen teres hepatis. Ini permukaan visceralis heparnya. Ada lobus hepatis dextra, lobus hepatis sinistra. Untuk vesika velea ini atau kandung empedu ini nama latinnya adalah vesika velea. Nah, kandung empedu ini menyimpan dan memekatkan cecair empedu dari hati melalui ductus cysticus sebelum disalurkan lagi ke duodenum. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas ini merupakan organ unik yang mempunyai fungsi endokrin, menghasilkan enzim pencernaan dan juga endokrin, juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengawal gula darah. Ia juga terletak melintang di belakang lambung. Organ sistem limfoid atau urinari. Yang pertama ada lien atau limpa dan juga sistem urinari. Nah, limpa ini adalah organ limfoid terbesar yang terletak di kuadran kiri atas di belakang lambung yang fungsinya adalah untuk memusnahkan sel darah merah yang tua dan juga menyimpan platelet darah. Untuk sistem urinari itu termasuk juga ren atau ginjal yang berfungsi menapis darah untuk menghasilkan urin serta vesika urinaria atau kandung kemih di kawasan pelvis. Untuk vaskularisasinya dan bersarafannya ini ada aorta abdominis, ada vena porta hepatica dan juga persarafannya dikawal oleh sistem saraf intrinsik. Dan untuk lapisan pelindungnya ini ada satu yakni periperitoneum. Semua organ ini dibalut atau dilindungi oleh peritoneum yang satu lapisan serosa yang licin. Organ yang hampir seluruhnya dibalut ini disebut dengan intraperitoneal, seperti lambung juga. Manakala yang terletak di belakang lapisan ini disebut retroperitoneal, seperti ginjal dan juga pankreas. Untuk catatan klinisnya dari organ abdomen ini, hmm, untuk vena cava inferior adalah kompilasi gejala yang dihasilkan dari obstruksi vena cava inferior disebabkan oleh kompresi patologis atau trombosis di dalam vena itu sendiri atau akibat
kompresi janin di rahim trimester 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang kurang paham dan kurang dimengerti? Bisa ditanyakan. Terima kasih. Izin bertanya ya, bisa Silahkan. tolong untuk disebutkan kembali pembagian dari 9 regio abdomen dan berikan contoh minimal satu organ yang dominan berada di regio epigastrium ya, serta di hipokondriaka dextra. Baik, terima kasih. Eh, saya ampun dulu, Saja mengerjakan. sebentar. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik. 9 regio abdomen itu terdiri dari regio hipokondriaka dextra, epigastrium, hipokondriaka sinistra, lateralis atau lumbalis dextra, umbilicalis, lateralis atau lumbalis sinistra, inguinalis atau iliaca dextra, hipogastrium atau suprapubis, dan juga inguinalis atau iliaca sinistra. Nah, untuk regio epigastrium ini dominan ditempati oleh organ atau gaster atau lambung dan sebagian lobus kiri hati. Untuk regio hipokondriaka dextra, ini dominan ditempati oleh hepar atau hati dan vesika velea atau kantong empedu. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin Bisa. ditanyakan kembali? Terima kasih. Izin bertanya, apakah perbedaan fungsi dan karakteristik pada struktural antara usus halus atau sternum tenia dan usus besar sternum crassum? Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, untuk perbedaannya sendiri ya, usus halus ini berfungsi utama untuk pencernaan enzimatik dan juga penyerapan nutrisi. Secara struktural terdiri dari duodenum, jejunum, dan juga ileum. Ciri khasnya adalah memiliki plika sirkularis atau lipatan dalam yang sangat padat untuk memperluas area penyerapan. Nah, untuk usus besar ini berfungsi utama untuk mereabsorpsi air, pembentukan feses, dan juga penyerapan vitamin tertentu. Secara struktural memiliki ciri khas yang tidak ada pada usus halus, yaitu haustra atau kantung-kantung kecil, tinea coli atau tiga pita otot memanjang, dan juga appendix epiploica atau kantung lemak kecil di permukaan luar. Seperti itu, apakah bisa menjawab? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan materi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai genitalia maskulina. Pertama, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Hmm, Apakah screen saya? Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Eh, saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia maskulina. Di sini pertama-tama pembagian pada genitalia maskulina di situ ada dua, ada eksterna dan interna. Untuk yang eksterna itu sendiri ada penis dan skrotum. Lalu pada genitalia interna atau pada bagian dalam itu biasanya yang eh, similar itu biasanya ada testis, epididymis, ductus deferens, lalu ada vesicula seminalis, lalu juga ada gland prostat, lalu juga yang terakhir ada uretra. Di sini pertama-tama kita akan melakukan penjelasan pada pada genitalia eksterna. Di sini ada penis dan skrotum.
Untuk penis sendiri, dia itu memiliki bagian di mana ada pars libera atau pars afixa, yaitu terdapat korpus penis dan gland penis. Ini pada bagian kepala penis letaknya. Lalu ada pars oculata atau radix atau yang bisa disebut pars fixa. Itu ada bagian du, eh, bagian dua crura dan satu bulbus. Itu pada bagian batang penis. Lalu pada lapisan penisnya sendiri, ini yang pertama ada kutis subkutis, di mana fascia penis itu yang pada superficialnya eh, terdapat vena dorsalis superficial penis. Lalu pada fascia penis sendiri, bagian profundus itu terdapat Bax fascia atau navan, eh, singkatan kepanjangannya itu arteri dorsalis penis dan vena dorsalis dan vena dorsalis penis profundus. Lalu ada tunica albuginia dan corpus penis. Lalu lalu pada parciliberar glands atau bagian gland penis itu ada lanjutan dari corpus spongiosum, lalu ada kolum kolum itu yang di bagian sebentar, bisa dicoret sebentar lagi. Kolom ini ada pada bagian bawah kepala penis. Jika dilihat dari bagian bawah itu ada garis seperti garis itu adalah kolom pemisah gland dengan korpus antara kepala dengan badan penis. Lalu ada corona glandis atau peninggian. Lalu ada orificum uretra externum, itu bagian lubang bagian dalam. Lalu ada itu bisa ditutupi oleh prepitium penis. Prepitium penis adalah kulit yang seperti menutup kepala penis. Lalu pada lapisan dalam preputium itu tidak ada rambut, tapi terdapat glandula preputilalis dari Tyson yang menghasilkan smegma atau fimosis. Biasanya ini kotoran pada bagian dalamnya. Jika belum melakukan hitan, lalu ada frenulum, preputium penis, yaitu penghubung antara gland dengan preputium di bagian ventral penis, di bagian dalam situ. Ya, seperti pada gambar. Lalu yang pars libera atau bagian korpus atau bagian batang penis. Di sini ada corpora cavernosa penis dan corpus spongiosa penis. Di mana habis gland penis ini ada pembagiannya. Di sini ada corpora cavernosa penis, ada intravasous septum of deep box fascia of penis. Itu bagian lebih profundus, lebih dalamnya. Lalu ada corpus spongiosum itu bagian yaitu lapisan penis. Lalu eh, ujung paling bawahnya yang dekat skrotum itu ada bulb penis dan crus of penis. Lalu pada lapisan jika dibelah itu ada corpora cavernosa penis, itu dia dibungkus oleh tunica albugina albugina di mana dia berisi sisnoid yang dipisahkan oleh septa yang disebut trabecula. Lalu ada dua lapisan septum penis seperti pada gambar. Pada gambar itu ada terdapat nervus yang warna merah itu arteri merah bagian atas yang dekat warna biru. Baru baru ada pembuluh darah superficial dorsal vein. Lalu ada nervusnya yang berwarna kuning. Lalu ada uretra, ada tempat pembuangan air, pipis atau tempat keluar sperma. Lalu korpus kok lalu ada corpus spongiosum penis, ada corpora cavernosa uretra, lalu melewati uretra. Nah, uh, dia tidak bergerak. Terdapat dalam splenium perineus superficial. Lalu terdapat jaringan erektil. Lalu pada crus penis atau musculus isiocavernosus
dia sebagai corpora cavernosa pada penis. Lalu ada bulbus penis yang dimana dia terletak pada antara kedua crura. Lalu ada fascia lateralis dan inferior bulbus tertutup, dia tertutup oleh musculus bulbus spongiosa. Lalu ada bulbus penis dari caudal ke corpus spongiosa. Seperti pada gambar di sini ada superficial perinea, lalu ada glandus specia yang udah terpotong, lalu yang melewati otot atau melewati otot daripada superficial perineal. Lalu dia berbatasan langsung berdekatan dengan ini berbatasan langsung dengan anus. Lalu masuk ke vaskularisasi penisnya sendiri. Ada arteri profunda penis, di mana dia lebih dalam dari corpus cavernosum jika lebih dalam dia menjadi arteri AA helinicea. Lalu ada arteris dorsalis penis, dia itu berjalan profundus ke fascia penis, profundus pada bagian dorsal penis di antara vena dan nervus dorsalis penis. Lalu ada pada bagian luar genital bagian luar lagi ada skrotum, di mana dia terletak pada bagian dorsal penis atau di bawah penis. Dia terbagi menjadi dua, ada terbagi dua oleh rapis scroti sama septum scroti, di mana dia bagian sinistranya biasanya lebih rendah dan mempunyai lapisan kutis dan subkutis. Lalu skrotum itu isinya ada testis, epididymis dan sebagian funiculus spermaticus. Seperti pada gambar di sini terlihat ada ini testis, lalu ada epididymis atau saluran ya pematangan pada sperma, lalu ada funiculus spermaticus. Ini di bagian dalam sini biasanya yang meneruskan ke luar atau ke penis. Lalu ini gambarnya ya ini gambarnya. Lalu ada ini pembagian lapisan-lapisannya, di mana pertama ada kutis. Kutis itu adalah kulit tipis. Lalu ada pigmen, kelenjar sebasea dan kelenjar keringat yang banyak. Lalu ada sedikit rambut. Lalu ada subkutis atau tunika, sama dengan seperti tunika dartos, terdiri dari serabut otot polos. Lalu dilanjutkan dengan fascia perineae superficial. Lalu ada fascia penis superficial. Lalu dia terpisah dari fascia spermatica externus oleh jaringan ikat kendor dan hidrokel. Lalu dia membentuk septum scroti dan mempengaruhi bentuk pada skrotum. Ini pada gambar ada skrotal, lalu lalu ada superficialnya lebih dalam, lalu ada eksternal spermatica fascia, lalu ada makin dalam dia akhirnya menuju skrotum. Ini seperti pembagiannya. Nah, ini lalu lapisan pembungkus pada testis. Lapisan bungkus pada testis itu ada kulit skrotum, ada tunika dartos yang tadi, tunika dartos. Lalu ada fascia spermatica eksternal atau moae, lalu ada fascia cremastrika dari moai, lalu ada fascia spermatica interna dari fascia transversa abdomen, lalu ada tunica vaginalis dari peritoneum dibagi menjadi dua, parietalis, perineum, dan visceralis epicranium, di mana ruang diantaranya itu terdapat
sinus vaginalis atau yang di laki-laki bisa testis. Lalu juga ada tunika albugina. Lalu ada vaskularisasi skrotum itu sendiri. Di situ ada ventral, di bagian ventral ada arteri pundenea eksternal. Lalu pada bagian dorsal ada arteri scrotalis subposterior. Lalu ada arteri spermatica interna. Biasanya dia dinervasi pada bagian ventral, itu nervus ilioinalis dan rectus genitalis dan nervus genitofemoralis. Lalu pada bagian dorsal terdapat scrotalis posterior dan cutaneous femoris. Seperti pada gambar yang lebih jelasnya. Nah, baru kita masuk ke bagian genitalia interna. Nah, pertama itu ada testis dan epididymis. Pertama pada testis, itu terdapat 2 buah di bagian dextra dan sinistra. Lalu ada organ endokrin untuk menghasilkan spermatozoa, lalu juga menghasilkan testosteron, di mana mereka terbungkus oleh tunika albugina pada profundus dan tunika vaginalis pada bagian superficialnya. Dia itu berasal dari abdomen atau yang berdekat dengan abdomen itu dengan undessus testis, lalu divaskularisasi dari arteri spermatica interna atau testicularis. So, ini seperti pada gambar pembagiannya. Ini tunika vaginalis ini pada bagian luarnya, lalu sinus epididymisnya ini yang di sini. Lalu ya ini gambar detailnya yang sebelah sini, bagian dari epididymis. Lalu tadi mana? Ini untuk tunia albuginanya. Lalu tunika vaginalisnya itu biasa berada pada bagian luarnya. Ini gambar yang sama seperti yang di atas. Lalu ada bagian epididymis di mana bentuknya itu seperti huruf C. Seperti pada gambar huruf C. Lalu dia terletak pada fascia posterior, terdiri dari kaput, korpus, dan kauda. Fungsinya untuk sebagai tempat pematangan dan penyimpanan spermatozoa atau spermatozoid. Seperti pada gambar. Ini pada bagian-bagiannya. Di sini ada ductus efferens atau bagian ductus. Lalu ada apa lagi? Ada rete testis. Ada rete testis. Lalu ada ductus efferens. Ini yang ini itu ductus vas deferens. Saya meneruskan sperma ke penis. Lalu tempat pematangannya di dalam sini atau biasanya di seminiferus tubulus dan retestis. Lalu masuk ke penjelasan funiculus spermaticus, di mana funiculus spermaticus sendiri atau spermatic cord itu merupakan struktur yang yang membungkus ductus deferens. Terus bentuknya juga mengikuti testis dan epididymis saat pada descensus, mulai dari kanalis inguinal sampai berakhir di fascia posterior testis, di mana funiculus itu biasanya sinistra atau panjang. Bagian sinistra itu lebih panjang. Iya, iya. Isinya biasanya berisi seperti yang tadi aku lihat di gambar, ada ductus atau vas deferens, arteria spermatica interna, dan arteria testicularis, lalu ada plexus venosus pampiriformis, lalu pembuluh limfe, dan arteri deferentialis dan cremasterica, lalu ada air genitialis dan nervus genitor-femoralis dan processus vaginalis peritonei. Untuk lapisannya itu ada 3. Ada fascia spermatica in, lanjutan dari fascia transversa abdominal. Lalu ada fascia cremasterica mengandung musculus cremasterica, lanjutan dari abdominis internus. Lalu ada fascia spermatica externa, lanjutan dari fascia musculus obliquus, abductus externus cranial melekat pada crura annulus ingualis subcutanea. Jadi pada gambar
Lalu ductus deferens dan vesicula seminalis. Di mana ductus deferens itu merupakan lanjutan dari ductus epididymis. Dia dimulai dari kauda berbelok berkelok-kelok lalu lurus ke dekat facies post. Dia dikelilingi oleh plexus pamphiriformis, lalu masuk ke kranial menuju anus inguinalis, lalu dia masuk ke cavum pelvis. Dia akan menilang di bagian ureter di ventral. Biasanya vasektomi itu dilakukan di sana untuk berhenti memproduksi sperma. Lalu di fundus vesica urinaria berada pada bagian medial dari ureter dan vesicula seminalis, lalu membentuk ampula ductus deferens. Terus dia mengecil pada glandula prostatica. Dia membentuk ductus ejaculatorius bersama dengan ductus accessorius dan vena seminalis. Dia divaskularisasi oleh arteri deferensial dan rectores media seperti pada gambar ini. Jika ingin melihat letak-letaknya. Nah, ini bagian kandung kemih, pembagiannya ini ada ureter, ada urinary bladder, lalu ada cross section prostat. Ini bagian depan, ini pada pembagian pembelahan jika dibelah. Ini uretranya di bagian ini ada uretranya di bagian sini, lalu ada ejaculatorius dus. Ini jika dipotong melintang. Lalu ini ada facies posteriornya ini bagian sini, lalu ada apex di bagian bawah fasianya, lalu ada fascia intervertebral di bagian sebelah sini. Udah lanjut ya ini kandung apa sih namanya? Ya, bentar. Nah, ini hyperplastic lateral loop, lalu ini ada inferior vesica arterinya. Ini bagian prostat. Lalu lanjut, ini jika dipotong membelah, ini ada kandung kemih, lalu ada apa ini? Trigon of urinary bladder, lalu ini bagian statik untuk ada urogenitial, diafragma atau dinding. Oke, ini ada dia berdekatan dengan rektum. Lalu lanjut ke glandula parauteralis. Glandula bulbourethralis itu di bagian 2, terletak dalam musculus sphincter uretra. Lalu ada glandula parauteris litri terletak pada sekitar orificum uretra externus rajasi. Biasanya terjadi infeksi rajasinya tuh menyerang pada bagian itu. Lalu ada glandula bulburetaris. Iya, baru ini pembagiannya ini tadi prostat, uvula bladder atau lubang yang meneruskan dari ureter, ya lubang terus ada sphincter uretra di bagian di bawahnya prostat, lalu ada bulbu gland atau koper di sebelahnya dikelilingi oleh sphincter uretra. Baru ada bagian uretra maskulina di mana ada pars prostica, pars membranacea, pars spongiosa atau cavernosa. Ini pembagiannya. Sebentar. Nah, di sini pars prostatica uretra di mana itu bisa terjadi pelebaran, lalu ada crista
ortalis, ada colonius seminalis, muaranya pada ductus ejaculatorius dan utriculus prostaticus, dan sinus prostaticus, muaranya pada kelenjar prostat. Lalu di sini pars membranacea, uretra, ada pars membranacea uretra di mana dia menembus diafragma UG, terus tempatnya paling sempit, terus dikelilingi oleh muskulus sphincter uretra externa seperti pada gambar. Dia paling sempit, pars membranacea uretra. Seperti pada gambar, lalu ada pars spinosa, dia dari 3 bagian, ada pars bulbaris, pars pendulosa, dan fossa navicularis. Nah, jadi kesimpulannya adalah genetalia maskulina sendiri merupakan sistem merupakan sistem reproduksi pria yang tersusun di atas genetalis tersusun atas genitalia eksterna dan interna yang bekerja secara terintegrasi untuk menjalankan fungsi reproduksi dan hormonal, di mana genitalia eksterna sendiri itu ada penis, skrotum, dia berperan sebagai populasi, lalu penyaluran urin atau semen, dan serta menjaga lingkungan optimal bagi testis. Penis sebagai organ kopulasi memiliki struktur dan jaringan erektil yang cukup kompleks dan disokong oleh sistem vaskular dan inervasi somatik serta otonom sehingga mampu mengalami ereksi dan ejakulasi secara fisiologis. Genitalia interna sendiri tadi ada testis, epididymis, ductus efferent, vesiculus seminalis, prostat, dan glandula. Bulbi sendiri itu merupakan lalu testis juga berfungsi sebagai organ spermatogenesis dan fungsi produksi hormon testosteron. Dengan dukungan struktur mikroskopik tersebut berupa tubulus semiferus serta sel-sel toli dan sel Leydig, di mana epididymis sendiri berperan dalam pematangan penyimpanan dan penyimpanan sperma. Sedangkan ductus efferens dan ductus ejaculatorius berfungsi sebagai jalur transportasi sperma menuju uretra, di mana kelenjar aksesoris seperti vesicula seminalis, prostat, dan glandula bulbus sendiri menghasilkan cairan yang membentuk semen dan menunjang viabilitas serta motility sperma. Dengan memahami anatomi, fungsi inervasi, dan vaskularisasi, serta hubungan struktural genitalia maskulina secara menyeluruh, dapat kita pahami bahwa sistem ini merupakan sistem yang cukup kompleks dan sangat terkoordinasi. Pemahaman yang baik mengenai genitalia maskulina juga sangat penting dalam konteks anatomi. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, jelaskan sistem vaskularisasi, inervasi, dan drainase limfatik pada genitalia maskulina serta signifikansi klinisnya. Terima kasih. Vaskularisasi genitalia maskulina sendiri terutama pada bagian arteri pundenia interna untuk penis dan arteri teskulasi untuk testis. Arteri pundenia sendiri interna sendiri bercabang menjadi arteri profunda penis, arteri profunda penis, arteri dorsalis penis, dan arteri bulbi penis yang menyuplai jaringan erektil dan struktur sekitarnya. Lalu aliran vena dari penis juga melalui vena dorsalis profundus penis yang bermuara pada flexus venosus prostaticus, sedangkan vena dorsalis superficial dia bermuara ke sistem vena femoralis. Testis juga memiliki sistem vena khas berupa flexus pampiniformis yang berfungsi sebagai penukaran panas. Dia juga inervasi genitalia maskulina sendiri terdiri dari inervasi somatik dan otonom, di mana inervasi somatik sendiri melalui
nervus pudendus, di mana dia akan membawa impuls sensorik dari penis dan menginervasi otot-otot perineum. Inervasi otot-otot otonom sendiri terdiri dari serabut parasimpatis dari segmen sakral S2 sampai dengan segmen sakral S4, di mana yang berperan dalam ereksi, serta serabut simpatis dari segmen torak toracolum lumbal 2 yang bersih. Genitalitas maskulina sendiri memiliki pola yang cukup khas, di mana limfa dari testis mengalir ke nodus limfatikus para aorta, sedangkan limfa dari penis itu dan skrotum mengalir ke nodus limfatikus inguinal, superficial, dan profunda. Secara klinis, pola drainase ini cukup penting untuk penentuan penyebaran keganasan penyakit pada testis dan penis secara evaluasi perbesaran getah bening. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mohon izin bertanya, tolong jelaskan perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui meatus uretra externus, lalu juga beserta organ dan struktur yang terlibat. Terima kasih. Oke, sebentar. Nah, tadi pertanyaan jelaskan perjalanan sperma ya. Baik, izin menjawab. Perjalanan sperma itu dimulai dari dalam testis, atau tepatnya pada bagian tubulus seminiferus, di mana tempat berlangsungnya tempat pematang sperma atau spermatogenesis. Dan spermatozoa yang terbentuk kemudian mengalir ke tubulus rectus atau rete testis, lalu menuju ductu efferis efferen, yang kemudian dia akan bermuara pada epididymis, di mana epididymis khususnya pada bagian kaput, korpus, kauda. Lalu spermatozoa akan mengalami untuk sementara waktu di sana. Dari kauda epididymis, dia akan sperma itu akan masuk ke ductus deferens, di mana saluran muskular di analis inguinal dan masuk ke koridor terhadap vesika urinaria dan bergabung dengan ductus vesicula seminalis, membentuk ductus ejaculatorius, di mana vesicula seminalis sendiri menyumbangkan cairan yang kaya akan fruktosa yang memberikan nutrisi dan energi bagi untuk sperma. Ductus ejaculatorius sendiri kemudian bermuara ke uretra prostatica, di mana cairan dari prostat ini ditambahkan untuk meningkatkan motilitas sperma dan menetralkan lingkungan yang cukup asam. Selanjutnya, semen mengalir melalui uretra membranacea dan uretra spongiosa yang berjalan di dalam korpus spongiosum penis hingga akhirnya keluar melalui meatus uretra externus dan pada saat ejakulasi yang dibantu oleh kontraksi musculus bulbus sponiosus. Itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup. Baik, mungkin setelah ini saya cukupkan materi mengenai genitalia maskulina dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ke materi genitalia feminina yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai genitalia feminina dengan metode kita belajar bersama-sama. Nah, di sini judul besar kita yaitu genitalia feminina. Genitalia feminina adalah organ reproduksi wanita yang fungsinya tentunya sebagai reproduksi, sebagai tempat menstruasi, persalinan maupun kehamilan. Secara garis besar, organ genitalia feminina dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni ada
genitalia interna dan ada genitalia eksterna. Pembagian ini penting karena fungsi, letak, dan aspek klinisnya tentu saja berbeda. Oke. Di mana untuk genitalia interna fenomena, di sini dia memiliki ovarium, ada tuba uterina atau salpingering, ada uterus atau rahim atau metrium atau bisa disebut histera, dan juga ada vagina. Sedangkan untuk genitalia feminina eksterna, dia memiliki vulva atau pudendum. Oke. Sekarang kita lihat gambarnya, ini adalah organ urogenital wanita secara keseluruhan. Perhatikan posisi uterus, sini ada uterus, di tengah diapit oleh vesika urinaria. Uterus, di sini ada vesika urinaria. Nih, di area depan uterusnya kan di sini. Ini ada vesika urinarianya. Dan rektum ada di belakang. Oke. Organ pertama yang akan kita bahas adalah uterus. Nah, uterus sendiri itu adalah organ berongga yang berdinding otot, berdinding otot tebal, dan menjadi tempat implantasi dan tumbuhnya dari janin. Nah, uterus sendiri, uterus sendiri dia bisa disebut dengan histera. Nah, histera berasal dari bahasa Yunani. Histerektomi, makanya ada istilah histerektomi dan ada istilah histerogram. Nah, kalau histerektomi itu dia pengangkatan uterus, kalau histerogram dia adalah foto uterus. Secara anatomi, uterus berada di kapung pelvis minor di antara vesika urinaria dan rektum tadi. Oke, selanjutnya. Nah, uterus sendiri dia terdiri dari fundus, korpus, dan ada cervix uteri. Untuk cervix uteri, dia dibagi menjadi dua, yakni porsio supravaginalis dan porsio vaginalis. Di mana nanti dia dari eh, fundus, korpus, dan cervix. Ruangan uterus sendiri dia memiliki tiga, yakni ada cavum uteri, ada isthmus uteri, dan ada canalis cervix. Oke, ini ada OUW. OUW itu ostium uteri externum, di mana OUW itu adalah lubang luar dari cervix uteri. OUW ini sangat penting secara klinis, misalnya pada pemeriksaan dalam, persalinan, maupun kanker serviks. Oh ya, untuk ruangan uterus tadi kan ada tiga, cavum, isthmus, dan kanalis. Nah, untuk isthmus sendiri, dia merupakan bagian yang penting karena merupakan daerah transisi antara korpus dan serviks. Fiksasi dan fiksasi uterus dan hubungannya dengan peritoneum itu ada dua, yakni perlekatan serviks uteri secara langsung pada vagina dan secara tidak langsung melekat pada struktur sekitarnya seperti rektum, vesika urinaria, diafragma pelvis, dan tulang pelvis. Nah, melalui ligamennya ada ligamen uterus, di mana ligamen uterusnya ada ligamen teres uteri, ligamen ovari propii, dan ligamen lactum uteri atau plica lata. Nah, selanjutnya ada ligamentum memfiksasi cervix, yaitu ada ligamentum cardinalis atau cervicalis transversum dan ligamen uterosacralis.
Nah, tadi terdiri dari fundus, setelah itu ada korpus, dan ada serviks. Untuk pada wanita yang belum pernah hamil atau melahirkan, dindingnya itu tebal, uterusnya itu dindingnya tebal dan bentuknya seperti buah pir. Kalau pir itu dia mengarah ke caudodorsal, uterus seluruhnya terletak di dalam pelvis. Jadi basisnya itu terletak di kaudal dari apertura pelvis cranialis. Untuk posisi uterus, yaitu tidak selalu tetap, tetapi tergantung isi dari vesika urinaria dan rektum. Nah, untuk normalnya posisinya itu mengarah ke ventrokranial. Ada anteroversi dan ada anterfleksi. Di mana anterversi itu dia cervixnya ke depan, dan untuk anterfleksi dia itu korpusnya ke depan. Nah, posisinya itu mudah berubah bila vesika urinaria ataupun intestinum distensi karena berisi penuh. Nah, pada beberapa wanita itu posisi retroversi meskipun vesika urinaria kosong dan korpusnya menghadap ke dorsal. Untuk vaskularisasi dan inervasi dari uterus. Suplai darah uterus itu terutama berasal dari arteri uterina, di mana persarafannya itu melalui plexus venosus atau plexus uterovaginalis yang berjalan bersama arteri uterina. Nah, di sini juga ada arteri vaginalis dan dia itu diinervasi oleh serat otonom dan sensorik melalui plexus uterovaginalis di sepanjang arteri uterina. Lalu ada aliran limfa uterus dan aspek klinisnya. Aliran limfa uterus itu berbeda-beda tergantung bagiannya. Ini penting pada karsinoma serviks, di mana ini bisa jadi penyebab kanker melalui jalur limfa. Dari fundus dan dari bagian klaniar korpus ke bagian kaudal korpus, ini nanti dia kanker serviks. Jadi nanti dia loba uteri, ligamen keterangannya di sini. Nomor 3 ada toba uteri, nomor 4 di sini ada ligamen teres uteri, nomor 12-nya ada arteri ovarika, untuk nomor 13-nya di sini bagian sini itu ada ligamen suspensorium ovarii, nomor 14-nya ada arteri iliaca interna, nomor 22 bagian sini itu ada nodi lumbales dan nodi iliaca eksterna ada di nomor 3 di bawah. Nodi inguinalis dia lebih bawah lagi di sini. Pars abdominalis aorta dia berada di bagian atas sinistra. Lalu arteri iliaca eksterna ada arteri nodi sakralis, maaf untuk nodi sakralis nomor 27 dan nomor 28 ada nodi iliaca interna.
aspek klinisnya, karsinoma serviks uteri dia itu merupakan suatu penyakit yang sering terjadi pada wanita. Itu berupa tumor aliran limfatikus melalui atau menuju nodi limfatiki iliaki interni dan nodi limfatiki iliaki communis. Oke, sekarang ada ovarium. Organ kedua ini ada ovarium. Ovarium itu memiliki dua fungsi utama, yakni pertama menghasilkan ovum dan sebagai kelenjar endokrin. Hormon yang dihasilkan tentunya ada estrogen dan progesteron yang terjadi pada wanita, yang memengaruhi pertumbuhan genitalia eksterna dan siklus dari menstruasi. Ovarium memiliki beberapa bagian anatomi seperti fasies, margo, dan ada ekstremitas. Ekstremitasnya ada ekstremitas tubalis dan ekstremitas uterina. Untuk topografi ovarium. Ovarium terletak di fosa ovarica yang batasnya penting karena berhubungan dengan pembuluh besar dan ureter. Yang dibatasi bagian ventralnya, dia ada arteri umbilikalis, bagian dorsal ada ureter dan arteri iliaka interna, dan bagian kranial terdapat fasa iliaka interna. Untuk fiksasi ovarium. Ovarium difiksasi oleh 3 jenis, yakni ada mesovarium, ada ligamen suspensorium ovarii, dan ligamen ovarii proprium. Di mana mesovarium itu merupakan lipatan peritoneum yang menghubungkan margomesovarian ovarii dengan bagian dorsal plica lata. Dan untuk ligamen suspensorium ovarii, dia melekat pada ekstremitas tubalis ovarii yang berjalan ke kraniolateral, lalu menyilang pada fasa iliaka eksterna dari sebelah ventral, menghilangkan menjadi jaringan ikat yang menutupi musculus psoas mayor. Dan di dalamnya itu nanti akan berjalan fasa ovarica dan plexus nervus ovaricus. Untuk ligamen ovarii proprium, dia itu melekat pada ekstremitas uterina ovarii ke korpus uteri, di mana nanti dia causa dorsal dari tempat masuk tuba uterina ke dalam uterus dan berisi serabut otot polos. Untuk pembuluh darah utamanya dia berasal dari arteri ovarica. Oke, untuk vaskularisasinya itu cabang arteri ovarica seperti yang tadi saya jelaskan, dan melalui ligamen suspensorium ovarii masuk plica lata, mesovarium, dan menuju ke hilus ovarii. Di mana nanti ada vena dari plexus venosus, yang bagian sinistranya itu terdapat vena ovarica sinistra tentunya, dan kemudian ke vena renalis sinistra, akhirnya dia ada di vena cava inferior. Untuk bagian dextranya tanpa melalui vena renalis dextra, tapi langsung masuk ke vena cava inferior. Untuk inervasinya sendiri, dia melalui dari plexus nervosus ovaricus yang bersifat otonom, dan aliran limfanya dia mengikuti fasa ovarica ke lumbalis. Untuk selanjutnya ada tuba uterina. Tuba uterina ini ada bagian dekstra dan ada bagian sinistra. Fungsinya sendiri dia berfungsi membawa ovum dari ovarium cavum uteri dan menghasilkan spermatozoa dalam arah yang berlawanan. Untuk fertilisasinya itu paling sering terjadi di ampula tubae atau ampula tuba uterina. Dari bahasa Yunani,
berarti terompet atau tubulus. Jadi itu salpingitis atau berarti keradangan tuba. Mesosalping itu cranial plicata caudal dari tuba uterina sampai tempat pelekatan mesovarium. Dengan salpingografi, dia itu foto tuba dengan kontrasi, namanya juga graf. Untuk bagian dan suplai dari tuba uterina atau tuba falopik. Tuba dibagi menjadi 4 bagian dari uterus ke ovarium. Nah, pertama itu dia ada di pars uterina tuba, lalu dia ke isthmus, ke ampula, dan terakhir ke infundibulum, di mana dari pars uterina dia berakhir di dalam cavum uteri sebagai ostium uterina tuba. Ke arah medialnya ada lumen tubae. Untuk aspek klinisnya itu, kehamilan ektopik sering terjadi di tuba dan sangat berbahaya. Oke, selanjutnya ada vagina. Bentar, hilang. Selanjutnya kita masuk ke vagina dan himen, di mana vagina itu berfungsi sebagai organ kopulasi. Bentar, sembari mengusulkan share screen kembali. Oke. Untuk vaskularisasinya tadi, venanya itu nanti mengikuti arterinya, dan untuk inervasinya dia ada di plexus ovaricus dan plexus hypogastricus inferior. Untuk aliran limfanya dia nanti mengikuti arteri menuju ke aorticus. Nah, pembuahan yang terjadi di luar tuba falopis jika ini tetap dipertahankan akan mengancam organ terdekat dan menyebabkan kehilangan darah yang mengancam jiwa. Tentunya sangat berbahaya. Oke, di sini ada vagina. Vagina itu dia berfungsi sebagai organ kopulasi, jalan lahir, dan saluran menstruasi. Nah, hubungannya itu dia bagian ke atasnya dengan uterus dan ke kaudal membuka pada vestibulum vaginae pada lubang introitus vaginae. Nah, dia juga bersifat sangat elastis karena tabung yang membentuk sudut kurang lebihnya 60 derajat dengan bidang horizontal, tetapi posisi ini berubah sesuai dengan isi dari vesika urinaria. Oke. Untuk hubungan vagina dan sekitarnya, pertama ada fasies anterior, di mana dengan fasika urinaria, ureter, dan uretra, di mana 2/3 bagian kaudalnya tertanam pada dinding ventral vagina. Dan untuk fasies posterior dengan exvasio lectouterina, di bawahnya terdapat jaringan ikat relatif avaskular yang berisi sedikit pembuluh darah. Untuk fasies lateralis vagina, dia melekat pada ligamen cardinale yang berhubungan dengan ureter dan arteri uterina. Di mana bagian kaudalnya ada vagina melekat pada centrum tendineum, musculus pubococcygeus yang melingkar kaudal vagina kurang lebih sekitar 3 cm kranial dari introitius vaginae dan berfungsi sebagai sphincter. Nah, untuk kaudal dari diafragma pelvis, itu vagina berhubungan dengan glandula vestibularis major, bulbus vestibuli, dan musculus bulbocavernosus. Selanjutnya himen. Himen itu lipatan mukosa dengan berbagai bentuk. Bentuknya beda-beda. Ada beberapa bentuknya, yaitu pertama bentuk ini,
Ini adalah bentuk anularis dan ada bentuk lobatus seminularis, ada bentuk elastica, fimbriatus, crimbriformis, dan septus. Ini untuk septus, ini untuk si cribrofron sepereosus. Nah, bentuknya beda-beda. Himen yang tidak berlubang itu dikatakan himen imperforatus. Nah, sisa dari himen yang robek disebut sebagai carunculae himentalis. Tapi kerobekan himen itu tidak melulu dari satu faktor, bisa dari berbagai faktor, maupun faktor disengaja maupun vaskularisasi dari vagina itu di bagian kranialnya ada arteri uterina, bagian tengahnya itu ada arteri vaginalis, bagian kaudalnya ada arteri bulbus vestibuli, dan venanya itu ke plexus venosus vaginalis, plexus venosus uterina, dan plexus venosus vesical. Untuk dari aliran limfanya itu bagian kranial dia mengikuti arteri uterina, bagian tengahnya dia mengikuti arteri vaginalis, bagian kaudalnya mengikuti arteri vaginalis ke ilia communis, dari himen ke inguinalis superficialis, dan diinervasi oleh plexus nervosus uterovaginalis. Ini yang menginervasinya. Selanjutnya ada bagian genitalia eksterna, feminin, yaitu ada mons pubis. Mons pubis itu dia merupakan bantalan lemak. Hmm, Di sini tuh mons pubis. Ada labia mayor, labia minor, dia sebagai vestibular, dan ada klitoris. Dia sebagai organ erektil. Ada vestibulum vaginae, dia tempat dari muara. Nah, di sini juga ada rima pudendi, yaitu celah antara dua labium mayor. Vestibulum vagina, celah antara dua labium minor. Ada juga introitus vagina atau orificum vagina, ostium uretra externa atau OW, muara gland batrolins, dan muara gland parauretral. Untuk mons pubis, tadi kan mons pubis itu tonjolan lemak. Nah, di depannya itu ada simfisis pubis, ada tuberculum pubicum, ada rami pubica superior. Untuk jaringan lemaknya, subkutan bertambah pada saat pubertas dan menurun saat sudah menopause. Untuk kelanjutan dinding anterior dan dia akan berambut seperti ini. Untuk labia mayor, merupakan lipatan tonjolan kulit, di mana dia mengandung jaringan kendor subkutans, otot polos, dan ujung ligamen teres uteri. Untuk fasies eksternanya pada dewasa berpigmen, banyak glandula sebaseka, dan berambut. Tapi untuk fasies interna, dia halus, merah muda, dan tak berambut. Ke anterior membentuk komisura anterior, jika ke posterior tidak bersatu menuju sentrum tendineum. Nah, sesudah persalinan biasanya tak tampak. Tapi kedua labia mayor ini membentuk rima pudendi. Untuk labia minor, dia merupakan lipatan kulit tak berlemak dan tak berambut. Nah, mengandung jaringan erektil dan pembuluh darah, mengandung vestibulum vaginae dengan orificum uretrae externum dan interosus vaginae. Sedangkan ke arah anteriornya itu dia ada lamina medial membentuk frenulum klitoris, lamina lateral membentuk prepotium klitoris yang menutup atau menyembunyikan gland klitoris. Untuk ke posterior,
Dia membentuk frenulum labia minor dan permukaan dalam merupakan kulit lembab berwarna merah muda seperti membran mukosa dan banyak glandula sebaseka dan ujungnya ada saraf sensori. Untuk klitoris sendiri merupakan organ erektil, di mana nanti labia minor bertemu dengan V anterior. Terdiri dari radix dan ada korpus. Radix ada korpus. Nah, sepasang corpora cavernosa dan gland clitoris. Korpus dan gland clitoris sepanjang 2 cm dan diameternya 1 cm. Tidak berfungsi untuk perkemihan, dan gland clitoris merupakan bagian yang sangat banyak diinervasi oleh saraf sensori. Untuk vestibulum vagina, dia eh, dibentuk antara labia minor di tempat muara. Ini ada orificum uretra eksterna yang terletak 2-3 cm posterior-inferior glans clitoris, anterior introitus vaginae, dan di tiap sisinya bermuara di ductus glandula paraureteralis. Untuk yang kedua ada introitus vaginae, di mana lipatan anular membran mukosa yang sisanya disebut caruncula hymenalis. Ketiga ada glandula vestibulum mayor dan ada glandula vestibulum minor. Untuk bulbus vestibuli itu merupakan sepasang massa jaringan erektil yang memanjang sekitar 3 cm dan terletak di sisi introitus. Untuk superiornya nanti dia tidak di dalam labia minor. Untuk inferiornya membran pernialis dan ditutupi inferior dan lateral oleh musculus bulbus spongiosa. Untuk glandula vestibula ada mayor dan ada minor. Untuk yang mayor dia bulat dan oval, bermuara pada kedua sisi introitus vagina dan menghasilkan sekret mukosa pada saat seksual arousal. Untuk minornya dia di antara oxyficium uretra eksterna dan introitus vaginae. Nah, dia itu melembabkan labia dan vestibulum vagina. Untuk vaskularisasinya, persarafan utamanya itu berasal dari nervus pudendus. Untuk aspek klinisnya itu bisa terjadi episiotomi, yaitu insisi pada bagian genitalia eksterna feminina atau pudenda melalui jaringan perineum untuk memperluas saluran vulva selama mengeluarkan bayi. Nah, episiotomi ini dilakukan untuk memperluas jalan lahir saat ibu melahirkan atau saat seseorang melahirkan. Ini tampak eh, genitalia feminin pada kadaver. Oke. Kesimpulannya itu genitalia feminina merupakan sistem organ reproduksi wanita yang terdiri atas genitalia interna dan genitalia eksterna yang saling berhubungan secara anatomi, fisiologi, dan klinis. Nah, untuk genitalia interna itu meliputi tadi ada uterus, ada ovarium, ada tuba uterina dan vagina yang berperan penting dalam proses ovulasi, fertilisasi, implantasi, kehamilan, dan persalinan. Oke, untuk uterus itu memiliki posisi yang tidak tetap kan tadi. Nah, dia itu dipengaruhi oleh keadaan organ sekitarnya serta memiliki vaskularisasi, persarafan, dan aliran limfa yang bermakna secara klinis, terutama pada penyebaran keganasan. Lalu untuk genitalia eksterna itu atau vulva berfungsi sebagai pelindung, jalan masuk, serta organ yang berperan dalam polarisasi yang kompleks
Pemahaman yang baik mengenai anatomi genitalia feminina sangat penting sebagai dasar dalam pemeriksaan klinis, tindakan obstetri dan ginekologi, serta penata laksanaan berbagai kondisi patologis, sehingga penunjang pelayanan kesehatan wanita secara optimal, apalagi yang ingin jadi dokter obgyn. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan saat ini. Bila ada yang masih belum dipahami atau ingin ditanyakan, bisa present atau langsung menyalakan kamera serta langsung bertanya. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Pertanyaan saya adalah mengapa posisi uterus itu dapat berubah-ubah dan apa dampak klinisnya? Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya, sangat bagus. Oke, pertanyaannya, mengapa posisi uterus itu dapat berubah-ubah dan apa sih dampak klinisnya? Oke, jawabannya itu, posisi uterus dapat berubah karena posisinya itu tidak fix. Nah, dia itu dipengaruhi oleh isi vesika urinaria dan rektum. Jika vesika urinaria penuh, uterus cenderung terdorong ke arah dorsal. Sedangkan jika rektum penuh, dapat mempengaruhi fleksinya. Nah, untuk dampak klinisnya itu apa sih? Dampak klinisnya itu perubahan posisi ini penting diperhatikan pada yang pertama pada pemeriksaan ginekologi, terutama di dokter obgyn, pemasangan alat kontrasepsi, dan kehamilan atau persalinan. Posisi normal uterus itu dia anteversi dan antefleksi. Namun variasi seperti retroversi juga masih bisa bersifat normal pada sebagian wanita. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, mengapa ampula tuba uterina merupakan lokasi yang sering terjadi fertilisasi pada kehamilan etopik? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ampula tuba uterina. Pertanyaannya tadi, mengapa ampula tuba uterina merupakan lokasi tersering terjadinya fertilisasi dalam kehamilan ektopik ya? Jadi ampula tuba uterina itu kan dia merupakan lokasi tersering fertilisasi karena pertama dia memiliki lumen yang paling lebar, kedua dindingnya relatif tipis dan berlipat, dan ketiga dia itu memungkinkan pertemuan antara ovum dan spermatozoa secara optimal. Namun jika terjadi gangguan transport ovum, misalnya akibat infeksi atau peradangan tuba, hasil fertilisasi dapat tertahan di ampula dan berkembang di luar kavum uterin, sehingga menyebabkan kehamilan ektopik yang bersifat gawat darurat karena berisiko pendarahan hebat. Jadi perlu pemahaman ekstra mengenai genitalia feminin untuk mengatasi kehamilan ektopik tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila eh, masih sulit dipahami atau ada kesalahan kata dalam presentasi. Dan mungkin ini akhir presentasi untuk materi abdomen, genitalia maskulina, dan genitalia feminin dari kelompok 3. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan terdapat kesalahan, dan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami ke depannya. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami dan setia menonton sampai akhir. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.